Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate soal dan pembahasan manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Barangkali bisa membantu untuk meraih nilai tertinggi pada ujian P3K di tahap pertama ini. Ini adalah soal-soal yang saya pilih mewakili setiap indikator masing-masing kompetensi. Kita coba lihat. Soal pertama, Anda kesiangan dalam rapat penting di sekolah, walaupun Anda sudah berlari kencang dari lantai bawah ke ruang rapat hingga Anda merasa sesak napas. Cara Anda meminta maaf kepada kepala sekolah Anda adalah A. Menyatakan bahwa Anda mengantar anak terlebih dahulu ke sekolahnya. B. Menyesalkan jam alarm yang rusak sehingga Anda kesiangan. C. Menyalahkan lalu lintas yang macet akibat pengguna jalan yang tidak tertib. D. Meminta maaf dan meminta sanksi kepada atasan karena datang terlambat. Kemudian E. Meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih pagi. Nah, ini adalah soal tentang kompetensi manajerial. Nah, untuk kompetensi manajerial ini ada rumusan ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman rekan-rekan yang sudah pernah ujian. Saya selalu merekomendasikan ini Bapak Ibu sekalian, dan di tes CPNS terakhir 2020 kemarin hasilnya sangat maksimal, bahkan ada yang mencapai 150-an ke atas. Nah, rumusan yang saya sebutkan di sini adalah Insek Pelorat. Insek Pelorat ini kita uraikan dari nilai manajerial paling tertinggi hingga terendah. Jadi di sini paling utamanya untuk manajerial itu adalah integritas. Setelah itu semangat ya, lalu kemudian kerjasama, pelayanan publik, orientasi ke depan, belajar mandiri dan tuntas. Inilah sebenarnya urutan dari poin tertinggi pada kemampuan manajerial. Nah, berdasarkan soal di atas, maka kompetensi yang diuji di sini adalah kompetensi integritas, yakni berkaitan dengan disiplin. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, kalau kita memilih jawaban D barangkali kurang tepat, karena tidak ada dasar kita untuk meminta sanksi kepada atasan ya, tentu saja atasan yang bijaksana di situ. Nah, maka oleh karenanya saya lebih memilih jawaban E, meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih pagi. Untuk soal berikut ini adalah tes wawancara. Kepala sekolah meminta saya untuk melakukan pekerjaan yang cukup berat. Saya akan opsi pertama, menerima pekerjaan tersebut dan kemudian menyerahkan pekerjaan tersebut kepada teman yang menurut saya paham. Kemudian opsi kedua, menolak pekerjaan tersebut karena merasa tidak sanggup untuk mengembannya. Yang ketiga, tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, tes ini adalah berkaitan dengan etos kerja dan motivasi ya. Dalam hal ini menurut saya, kepala sekolah tentu juga punya kemampuan manajerial dan tidak sembarang dalam hal menentukan dan memilih siapakah anggotanya yang ditunjuk untuk mengemban tugas tertentu. Sehingga oleh karena dasar itulah, maka menurut saya dalam hal ini jawaban yang paling cocok adalah tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Soal berikut, seorang menanyakan apakah bisa meminjam komputer Anda untuk mengetik CV, sedangkan Anda bermaksud untuk menggunakan komputer tersebut di saat yang bersamaan. Maka A. Di sini menyarankan hari lain untuk meminjamnya. B. Menjelaskan kepadanya bahwa Anda sedang memakainya dan menyarankan agar menunggu setelah tidak menggunakannya lagi. C. Memintanya untuk meminjam komputer teman yang lain saja. D. Menyuruhnya ke rental komputer terdekat saja. E. Mengatakan bahwa komputer Anda sedang tidak dapat dipakai. Nah, ini adalah bagian dari kompetensi manajerial tentang integritas dan profesionalisme ya, berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017. Nah, yang paling tepat berkaitan dengan integritas dan profesionalisme adalah C ya, memintanya untuk meminjam komputer teman yang lain saja karena pada kesempatan itu komputer tersebut sedang dipakai. Soal berikut, draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Hal yang saya lakukan: A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. C. Menerima penolakan dan berusaha memperbaikinya. D. Berusaha mencari alasan karena waktu yang tidak cukup.
dan E. menjelaskan bahwa draft sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini adalah bagian dari kompetensi integritas dan profesionalisme ya, berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017. Sehingga karena ini berkaitan dengan tanggung jawab dan profesionalisme, jawaban yang paling cocok menurut saya adalah A. Segera melakukan perbaikan atas dasar laporan dan mengajukannya kembali ya. Karena dalam posisi ini semua pegawai ASN tentu saja memiliki profesionalisme. Jadi pimpinan menganggap kurang fleksibel berdasarkan sifat profesionalismenya. Soal berikut, anggota tim kerja Anda memperlihatkan sikap yang tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap Anda adalah A. Melaporkan mereka kepada pimpinan agar diberi sanksi. B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. C. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. D. Bekerja sendiri, yang penting tugas tim dapat terselesaikan. E. Mengancam mengeluarkan anggota tim yang tidak serius bertugas. Nah, ini adalah bagian dari kompetensi manajerial tentang kerjasama dan pengembangan diri dan orang lain. Dalam hal ini, setiap anggota itu harus mampu bekerja sama ya, dan mengarahkan orang lain. Sehingga karena kompetensi di sini yang diuji adalah tentang kerjasama, paling tepatnya adalah jawabannya B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ini solusi yang paling tepat ya. Yang berikut, pada hari Minggu cuaca sangat buruk dan hanya ada koran yang dapat dibaca. Maka saya A. merasa senang karena memiliki kesempatan yang baik untuk membaca. B. merasa kesal hanya bisa duduk saja sepanjang hari. C. membaca koran untuk sementara kemudian menyibukkan dengan kegiatan lain. D. memanfaatkan waktu untuk beristirahat sepanjang hari. E. menyesalkan terjadinya cuaca buruk pada hari Minggu. Ya, ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan belajar berkelanjutan berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017. Jadi melalui soal ini ya, pembuat soal ingin menguji apakah kita mau belajar berkelanjutan atau belajar tuntas manakala ada waktu luang pada saat tertentu. Nah, sehingga dalam hal ini jawaban yang paling tepat adalah A. merasa senang karena memiliki kesempatan yang baik untuk membaca. Yang berikut, ketika tiba di kantor, saya melihat ruang tamu kantor kotor. Saat itu kebetulan hanya saya yang ada di kantor dan beberapa saat lagi akan diadakan pertemuan antara kepala kantor dengan tamu dari luar kota di ruang tamu tersebut. Maka saya akan A. diam saja pura-pura tidak melihatnya. B. segera membersihkannya. C. menunggu teman lain datang untuk membersihkan secara bersama-sama. D. mengundang tukang bersih-bersih untuk membersihkannya. E. membiarkan saja dan bergegas ke kantin. Berkaitan dengan soal ini, maka kompetensi yang diuji di sini adalah bagian dari integritas yang berkaitan dengan tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Nah, di soal ini disebutkan masalahnya bahwa sebentar lagi ya, ruang tamu tersebut akan dipergunakan untuk pertemuan. Maka dalam hal ini sebagai ASN kita harus bertanggung jawab terhadap kantor kita, sehingga jawabannya adalah B. segera membersihkannya. Yang berikut, saat Anda sedang membaca materi pembelajaran untuk besok di kantor, seorang siswa menjumpai Anda dan melaporkan bahwa guru yang masuk pada kelasnya sedang berhalangan hadir. Sikap Anda, opsi 1, meminta siswa tersebut untuk menjumpai guru piket saja. Kemudian yang opsi kedua, meminta kepada siswa tersebut menertibkan kelasnya menunggu guru piket masuk. Kemudian opsi ketiga, mengajak siswa tersebut bersama ke kelas dan mengisi kegiatan pembelajaran tentang hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi di sini kalau Bapak Ibu sekalian kita kaitkan dengan integritas seorang calon ASN, maka ini bagian dari pelayanan publik ya, berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017. Pada posisi di soal ini disebutkan kita sedang belajar di kantor ya, artinya tidak masuk, dan seorang siswa menjumpai kita. Nah, dalam konteks ini pastinya siswa tersebut menjumpai kita karena tidak menjumpai guru piket. Oleh karenanya, jawaban yang paling cocok menurut saya adalah
Opsi ketiga, mengajak siswa tersebut bersama ke kelas dan mengisi kegiatan pembelajaran tentang hal-hal yang bermanfaat. Ya. Yang berikut, kepala sekolah meminta Anda untuk membantu merancang program-program baru yang akan dilaksanakan di sekolah beberapa tahun ke depan. Sikap Anda. Opsi 1, menolak karena bukan bagian dari tugas dan fungsi pokok saya. Opsi kedua, menyetujui dan membicarakan lebih detail untuk hasil rancangan yang maksimal. Opsi ketiga, mengusulkan agar pekerjaan tersebut diserahkan kepada teman yang lain saja. Ya. Nah, dalam hal ini menurut saya kepala sekolah ya pastinya memiliki dasar dalam pengambilan keputusan, menunjuk kita untuk membantu dalam hal perancangan program. Sehingga dalam hal ini kompetensi yang diuji di sini adalah kompetensi dari kreativitas dan inovasi yang ada pada kita. Ya, ini berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017. Oleh karena itu, maka sebaiknya jawaban yang paling cocok adalah opsi kedua, menyetujui dan membicarakan lebih detail untuk hasil rancangan yang maksimal. Yang berikut, saat upacara bendera, teman Anda yang seharusnya bertindak sebagai pembina berhalangan hadir dan Anda diminta kepala sekolah untuk menggantikannya. Sikap Anda, opsi 1, menolaknya karena merasa tidak ada persiapan untuk itu. Opsi kedua, menerima dengan berusaha sebaik-baiknya sebagai pembina. Opsi ketiga, mengusulkan agar diberikan kepada guru yang bertugas pada minggu berikutnya. Nah, soal ini berkaitan dengan semangat kerja dan profesionalisme, bahwasanya pegawai ASN itu harus memiliki profesionalisme. Kepala sekolah menunjuk kita di sini untuk pembina bukan tanpa alasan. Artinya di sini kepala sekolah menganggap kita yang paling mampu pada saat itu. Sehingga jawaban yang paling terbaik menurut saya di sini adalah opsi kedua, menerima dengan berusaha sebaik-baiknya sebagai pembina. Ya, yang berikut, Anda sering mendengar istilah baru tentang merdeka belajar yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan tersebut dengan rencana pengoptimalan kualitas pendidikan di sekolah. Sebagai guru, sikap Anda, opsi 1, menunggu sosialisasi terkait hal tersebut untuk dilaksanakan di sekolah. Opsi kedua, berusaha mencari tahu dan memahami kebijakan tersebut. Opsi ketiga, tetap melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Nah, ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan belajar mandiri dan tuntas, bahwa setiap ASN yang berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017 harus bisa belajar mandiri dan tuntas mengikuti perkembangan yang ada. Sehingga opsi yang paling tepat menurut saya di sini adalah berusaha mencari tahu dan memahami kebijakan tersebut. Yang berikut ini adalah soal-soal tentang sosial kultural. Yang pertama, kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah adanya perpecahan dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mengandung keberagaman adalah A. Sikap dan perilaku kebersamaan, B. Sikap dan perilaku toleransi, C. Sikap keterbukaan, D. Sikap dan perilaku gotong royong, E. Sikap dan perilaku saling membutuhkan. Nah, ini adalah bagian dari persatuan dan kesatuan ya. Untuk meningkatkan persatuan suatu bangsa, maka ada 5 poin penting yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama adalah hukum di Indonesia itu harus tegas agar persatuan atau integrasi tetap terjaga. Lalu hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan atau pribadi. Keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada penyalahgunaan hukum atau penindasan. Kemudian toleransi antar agama, suku dan ras harus ditingkatkan serta meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, oleh karena itu dari kelima opsi ini ya, kalau A, B, D serta E ya saling membutuhkan, itu adalah bagian dari gotong royong, adalah kaitan dengan upaya meningkatkan persatuan bangsa. Sehingga paling cocok jawabannya adalah opsi C, sikap keterbukaan. Soal yang berikut, upaya mencegah disintegrasi bangsa di bawah ini yang benar adalah kecuali A. Membangun harmonisasi kehidupan masyarakat, B. Membangun kehidupan politik yang demokratis, C. Meminimalisir kesenjangan sosial, D. Membangun ekonomi yang berkeadilan sosial, E. Membangun nasionalisme eksklusif. Nah, ini masih berkaitan dengan soal kita sebelumnya ya. Jadi upaya mencegah disintegrasi bangsa ya sama seperti tadi. Nah, dalam hal ini opsi yang
salah adalah membangun nasionalisme eksklusif. Bahwa nasionalisme eksklusif itu adalah nasionalisme yang mengutamakan kepentingan golongan. Ya, jadi jawabannya adalah E. Soal yang berikut, pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya adalah A. Menimbulkan konflik antara elit dan golongan politik, B. Menimbulkan konflik antara yang miskin dan kaya, C. Menimbulkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, D. Munculnya sikap pesimis terhadap tokoh adat, E. Terganggunya kestabilan perekonomian bangsa. Nah, keberagaman tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Nah, dalam hal ini, dampak negatif akibat keberagaman budaya itu terutamanya adalah tentang isu sosial, ya, kemudian kekerasan atas dasar agama, separatisme, kerusakan lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain. Ya, artinya di sini cenderung bersifat egois terhadap kelompoknya. Sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah D. Munculnya sikap pesimis terhadap tokoh adat. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan dampak negatifnya. Yang berikut, ketika dalam tim kerja Anda banyak yang berbeda agama, maka sebagai ASN sikap Anda adalah A. Selalu bersikap waspada, B. Menjaga jarak dengan mereka, C. Bersikap tenang dan biasa saja, D. Berusaha toleran dan menghormati perbedaan, E. Bekerja hanya dengan rekan seagama saja. Nah, dalam hal ini kalau kita kaitkan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dapat kita uraikan. Yang pertama adalah peka memahami dan menerima kemajemukan, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persatuan, kemudian mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, mendayagunakan perbedaan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, dan wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Nah, dalam hal ini maka jawaban yang paling tepat adalah D. Berusaha toleran dan menghormati perbedaan. Jadi kita tidak mempermasalahkan itu, kita selalu berusaha untuk membuktikan hasil kerjasama yang baik. Soal yang berikut, pengertian kebudayaan yang benar di bawah ini menurut E.B. Taylor adalah A. Komponen seluruh anggota masyarakat, B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, C. Hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal, D. Keseluruhan yang kompleks yang mengandung pengetahuan, moral, hukum, dan adat istiadat yang didapati seseorang, E. Hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku. Nah, ini adalah pengertian menurut E.B. Taylor. Nah, pengertian budaya sendiri banyak sekali ya ahli-ahli yang mendeskripsikannya. Untuk E.B. Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang mengandung pengetahuan, moral, hukum, dan adat istiadat yang didapati seseorang. Jadi sebenarnya B itu adalah bagian dari D, ya. Sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah D. Keseluruhan yang kompleks yang mengandung pengetahuan, moral, hukum, dan adat istiadat yang didapati seseorang. Nah, soal yang berikut di bawah ini yang merupakan faktor geografis yang mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide-ide untuk menciptakan hal-hal baru, B. Gagasan membuka jalan kereta bawah laut, C. Hasil dari rekayasa genetika, D. Letak sebuah daerah ke daerah lain, E. Produk yang dihasilkan dari perkembangan ITER. Dalam hal perkembangan budaya ada dua faktor utama yang saling mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal yang mempengaruhi budaya itu adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, kemudian penemuan baru, ini berkaitan dengan ide-ide atau gagasan, konflik masyarakat dan pemberontakan dari dalam. Itulah faktor internalnya. Lalu kalau faktor eksternalnya adalah dari lingkungan alam, ya, dalam hal ini adalah geografisnya, peperangan dan pengaruh kebudayaan lain dari luar, ya. Oleh karena itu jawaban yang paling cocok berkaitan dengan soal kita ini adalah D. Letak sebuah daerah ke daerah lain. Pertanyaan berikut, perhatikan pernyataan berikut. 1. Candi gereja, 2. Ilmu adat, 3. Tari-tarian, film,
Keempat, bahasa, 5 patung dan lukisan. Pernyataan di atas yang merupakan hasil kebudayaan imaterial adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, kemudian D. 2 dan 4 saja, serta E. 1 dan 5 saja. Nah, kebudayaan dapat kita bagi atas kebudayaan material yang merupakan semua benda dan alat kerja yang dihasilkan oleh teknologi. Kemudian kebudayaan imaterial adalah kebudayaan yang bersifat abstrak. Nih, kalau materi ya berarti bisa kita lihat contohnya berupa tanah liat, perhiasan, kemudian senjata, lukisan di gua, piktograf, pisau dan kapak batu ya, bisa juga yang lainnya. Lalu kalau yang bersifat abstrak adalah ilmu, adat, kebiasaan, dan bahasa. Oleh karena itu, jawaban yang paling cocok itu adalah D, 2 dan 4 saja. Soal berikut, Anda baru saja pindah ke suatu kota baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seorang tetangga mengingatkan Anda kalau di lingkungan tersebut pentas musik dianggap sesuatu yang kurang baik. Maka sikap Anda. Nah, dalam hal ini Anda adalah seorang ASN, gitu ya. A. Tetap mengadakan pentas musik toh tidak melanggar peraturan. B. Mengganti tempat acara di gedung. C. Membatalkan acara tersebut. E. Berkonsultasi dengan pengurus RT setempat. E. Mengganti acara yang lebih cocok dengan lingkungan tersebut. Poin pentingnya dalam soal ini adalah ingin mengadakan syukuran di lingkungan tempat tinggal yang baru. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan fungsi ASN, yakni peka memahami dan menerima kemajemukan dan aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan persatuan, ya tidak memecah-mecah, maka jawaban yang paling tepat adalah mengganti acara yang lebih cocok dengan lingkungan tersebut. Nah, soal yang berikut, perhatikan pernyataan berikut. Peka memahami dan menerima kemajemukan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, mendayagunakan perbedaan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Keempat, wakil pemerintah dalam setiap acara-acara adat dalam masyarakat. Yang kelima, wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Pernyataan di atas yang bukan merupakan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah A. 1, B. 2, C. 3, D4, E5. Nah, berkaitan dengan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dapat kita uraikan. Yang pertama adalah peka memahami dan menerima kemajemukan. Yang kedua, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persatuan. Tiga, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Keempat, mendayagunakan perbedaan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dan yang kelima adalah wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Berdasarkan uraian ini, maka jawaban yang paling cocok menurut saya adalah 4D ya, wakil pemerintah dalam setiap acara-acara adat dalam masyarakat. Ini barangkali bukan merupakan fungsi dari ASN, sehingga jawabannya adalah D. Barangkali Bapak Ibu sekalian, ini soal-soal mewakili kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara yang bisa kita jadikan untuk menambah pemahaman berkaitan dengan indikator yang diuji pada bidang ini. Nah, bila Bapak Ibu merasa ini pantas untuk dibagi, mohon bantuannya untuk dibagi. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kiranya ke depan kita coba akan cari soal-soal yang berkaitan dengan pedagogi dan profesional, karena itu yang paling penting berdasarkan uraian kita tadi yang perlu kita persiapkan lebih matang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda mengadakan perjalanan dinas sehari dengan rekan kerja Anda, yang akan Anda lakukan: A. Jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda. B. Membiarkan rekan Anda mengerjakan deadline yang sudah harus selesai. C. Anda berdua tidak terlalu menyibukkan diri dalam pekerjaan. D. Anda lebih suka mengerjakan rencana kerja secara mandiri tanpa dibantu rekan Anda. E. Menikmati perjalanan dan mengesampingkan sebentar masalah pekerjaan. Nah, berkaitan dengan soal kompetensi manajerial ini,
ada dua hal yang menurut saya yang ada kaitannya dengan materi ini, yakni integritas dan kerjasama. Nah, namun karena paling tinggi dari kompetensi manajerial adalah integritas, maka soal ini menurut saya adalah bagian dari integritas. Sehingga yang paling cocok adalah karena muatan integritas berkaitan dengan tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran, maka opsi yang paling benar adalah A. Jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda. Yang kedua ini adalah soal pedagogik. Authentic assessment atau penilaian autentik adalah penilaian belajar siswa yang didasarkan pada hal-hal berikut. Ya, jadi penilaian autentik ini menjadi penilaian yang populer saat ini. Yang pertama adalah karya dan tugas siswa, 2 kemampuan dalam proses belajar, ketiga kemampuan awal belajar siswa, keempat post-test, dan kelima masukan dari guru yang lain. Pernyataan di atas yang benar. Ya, ini adalah kompetensi teknik bagian dari pedagogi. Nah, berdasarkan uraian ini, maka yang ada kaitannya dengan authentic assessment adalah 1, 2, dan 4. Ya, B. Ya, jawaban yang paling cocok adalah B, 1, 2, dan 4. Yang berikut adalah kompetensi bidang profesional. Ini Bapak Ibu sekalian untuk semua jurusan dapat Bapak Ibu pilih pada playlist di channel ini, tepatnya di soal profesional ya. Karena semua jurusan tentunya tidak bisa kita uraikan satu persatu. Nah, yang berikut, dalam perjalanan ke sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif, Anda di pihak yang benar, tetapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak dibawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Hal yang akan Anda lakukan. Nah, di sini kalau menurut saya berkaitan dengan kompetensi teknis bagian dari psikologis ya. Nah, A adalah mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. B. Datang sendiri dengan terpaksa ke rumah tetangga tersebut dan menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. C. Menyarankan kepada pengurus RT agar segera membawa anak yang sakit tersebut supaya anak tertolong jiwanya. D. Menguruskan BPJS secepatnya untuk keluarga tersebut agar dapat digunakan untuk berobat ke rumah sakit. E. Membawa langsung antar anak tersebut ke rumah sakit sambil memberi pengertian orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa diurus melalui BPJS. Nah, berkaitan dengan soal ini, jadi soal ini adalah persoalan yang ada di masyarakat. Nah, jika persoalannya di masyarakat, maka sepantasnya menurut saya kita kembalikan persoalan itu kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pemerintah ya melalui pengurus RT-nya. Sehingga jawaban yang paling cocok dalam hal ini adalah C. Yang berikut, cermatilah pernyataan berikut. Pemaknaan ideologi nasional yang berlebihan. 2. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 3. Kurangnya toleransi. 4. Kurangnya kepastian hukum. Yang kelima, kurangnya kesadaran diri. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penghambat integrasi nasional adalah, soal ini adalah kompetensi sosial kultural ya, yang merupakan bagian dari persatuan dan kesatuan. Nah, berkaitan dengan soal ini, maka faktor penghambat integrasi nasional adalah 1, 3, dan 5. Pemaknaan ideologi nasional yang berlebihan, kemudian kurangnya toleransi, dan yang terakhir kurangnya kesadaran diri. Ini yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Yang berikut, seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Nah, kalau ini ya lebih mirip menurut saya ke soal wawancara yang nanti akan disediakan pada seleksi P3K ini. Jadi semua soal ini ada skornya dimulai dari 3, 2, 1, 0 ya. 0 itu tidak menjawab. Di sini disediakan 3 option. Masing-masing option ada nilainya, dan option 0 apabila kita tidak menjawab. Opsi pertama,
saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. Opsi kedua, saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Opsi ketiga, menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, ini adalah kompetensi wawancara bagian dari kemampuan beradaptasi ya. Sehingga dalam hal ini, jawaban yang paling cocok menurut saya adalah opsi ketiga, menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian, ini beberapa soal P3K mewakili indikator. Nah, barangkali demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.